Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza wustidal amru ila wiri ahlihi fantadiris sa'ah. Amma ba'd. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita akan berbincang lagi masalah keagamaan secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tema kita kali ini adalah wanita haid dan sholat. Kita akan menanggapi sebuah tulisan dari seorang dokter, namanya Dokter Suryo Bawono SPOG. Ini ahli kandungan, kebidanan dan kandungan, tapi ngomong soal agama nih. Awalnya tulisan itu dibuka dengan narasi banyak wanita yang curhat ya, ketika konsultasi itu curhat susahnya wanita haid itu karena nggak bisa sholat. Nah, maka dijawab oleh dokter ini, siapa bilang wanita haid tidak boleh sholat? Allah yang menciptakan haid itu. Allah tidak melarang. Bahkan Allah memerintahkan supaya kita minta tolong pada Allah dengan sobri wassolah, sabar dan sholat. Wanita haid itu nggak ada larangan, malah disuruh untuk apa? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Dan wanita haid itu siapa yang bilang tidak suci? Allah yang menciptakan haid. Dan siapa yang bilang menyebabkan wanita itu tidak suci gara-gara haid? Nah, gitulah ya kesimpulan dari komentar dan tulisannya itu. Sahabat sekalian, wah ini kalau dia ini tidak tahu apakah nekat atau memang tidak tahu. Kalau nekat berarti sengaja. Kalau tidak tahu, mudah-mudahan nanti setelah ini tahulah kan. Dan ini kalau memang benar-benar dia tidak mau menggunakan selain Al-Quran, maka dia masuk ke dalam kelompok aliran inkarus sunnah, mengingkari sunnah, dan itu pasti sesat. Karena tidak ada orang yang bisa ngamalkan Al-Quran ya, atau agama Islam ini tanpa petunjuk dari Nabi. Nah, tidak percaya ya, lihat ya kan. Orang gimana tahu cara sholat? Quran hanya nyuruh aqimus sholah, dirikan sholat. Caranya gimana? Ya Nabi yang menjelaskan. Quran menyuruh zakat. Ya. Apa yang harus dizakatkan? Berapa kadarnya? Siapa yang memberitahu? Ya Nabi. Quran nyuruh haji. Ya. Siapa yang memberi contoh tata cara pelaksanaan ibadah haji? Ya Nabi. Maka Allah berfirman, ya, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang Rasul ya, perintahkan, Rasul bawa untuk kalian ya, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang tinggalkan. Jadi begitu ya. Yang nyuruh kita itu ikut Rasul ya Allah sendiri. Ati Allah wa atir Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka kalau memang kamu mencintai Allah, ikutilah Rasul. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yani ikut Rasulullah. Nah, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu. Dan Nabi itu tidak asal ngomong, beliau itu wa ma yantiqu anil hawa. Beliau itu tidak bicara atas dasar hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Yang dia sampaikan adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Jadi Nabi itu punya hak ya untuk menetapkan ya hukum, dan yang Nabi tetapkan itu hakikatnya juga wahyu. Nah, maka menolak sunnah Nabi ya, hanya berpegang pada Quran itu tidak dibenarkan. Tidak akan mampu dan tidak dibenarkan. Berarti Anda membangkang perintah Allah itu untuk taat pada Rasul. Mentaati Allah itu dengan cara mentaati Rasul. Sahabat sekalian ya.
Maka para ulama dari masa ke masa sampai hari ini ya, boleh dicek ya, kitab fikih yang paling dasar kayak Safinatun Najah sudah menjelaskan apa saja larangan bagi wanita haid, wanita nifas ya kan. Misalnya nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh berdiam di masjid, nggak boleh tawaf, nggak boleh hubungan seksual. Itu sudah dibahas. Itu sudah sepakat. Wanita haid nggak boleh sholat. Maka Aisyah ketika ditanya itu tentang orang yang haid itu apa? Ya, wanita yang haid itu disuruh untuk mengkodok puasa dan tidak disuruh mengkodok sholat. Padahal sama-sama wajib. Nah, artinya mereka tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat selama haid itu. Tetapi untuk puasa nanti dikodok, ya, kalau sholat tidak perlu dikodok. Gitu. Jadi Nabi yang menjelaskan larangan bagi wanita haid, nggak boleh tawaf dan lain-lain. Maka aneh bin ajaib kalau orang ya, ujuk-ujuk ngomong wanita haid, siapa yang bilang nggak boleh sholat? Wah ini. Oleh karena itu pesan saya pada masyarakat ya kan, Nabi menjelaskan idza wustidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris saah. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya udahlah, kalau agama merujuklah pada ahli fikih ya kan, ahli agama ya kan. Karena hadis sendiri, hadis itu akan menjadi apa ya? Akan menyesatkan kecuali bagi fuqaha, ya, ahli fikih. Maka jangan coba-coba orang yang tidak tahu tentang hukum, tidak tahu metodologi, nggak tahu apa ya, nggak punya kapasitas, lalu mau apa ya, mencoba menetapkan hukum sendiri, pasti akan menyesatkan nanti. Ya, saya ulang, hadis itu menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Maka nggak bisa kita bicara agama asal hanya bermodal dengan terjemahan ayat, terjemahan hadis, nggak bisa. Sangat berat untuk jadi ahli hukum atau fuqaha, itu berat. Maka jangan sampai kita terperdaya lah ya, baik terperdaya sendiri atau memperdaya orang lain ini. Serahkan pada ahlinya kan. Nggak usahlah kita bicara di luar kapasitas ya kan. Jadi dalam metodologi kajian hukum itu sumber hukum itu ya, yang disepakati ya, pertama Quran, ya, kedua hadis, ya, ketiga ijma, empat qiyas. Nah kalau dalam Quran itu tidak ada, ulama sepakat menjadikan Quran itu sumber yang pertama. Kalau nggak ada maka merujuk yang kedua. Sepakati ulama bahwa hadis itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ayatnya banyak itu. Wah. Kemudian kalau tidak ada maka coba ya dicari ada ijma atau tidak. Nggak bisa lagi cari dalam qiyas ya atau ijtihad. Nanti ada lagi metodologi yang belum disepakati, ada ikhtisan, istishab ya kan, masalah mursalah ya kan, satu daroi. Jadi bukan asal dalam Quran tidak ada, nggak ada larangan. Wah ini kacau nanti ini. Ya cari dalam hadis, kalau dalam Quran nggak ada. Kalau Nabi sudah melarang ya kerjakan. Nggak layak seorang yang beriman itu kalau Allah dan Rasul menetapkan lalu ada pilihan yang lain itu kan. Ya intinya gitu aja lah ya. Jadi pemahaman dan ilmu yang benar adalah wanita yang haid itu tidak boleh sholat, nggak boleh puasa dan lain-lain yang sudah dibahas para ahli fikih itu. Maka fatwa yang mengatakan tidak ada larangan itu menyesatkan. Nah, menyesatkan. Maka masyarakat sekali lagi kalau urusan agama merujuklah kepada para ulama yang ahli agama. Sudah banyak kitabnya kan. Dan semoga saja tidak banyak orang yang tertipu lah dengan fatwa-fatwa yang kayak gini ini. Ya, demikian sahabat sekalian ya. Jadi tetaplah komitmen dengan agama kita ya, taatilah Allah dan taati Rasul ya. Ya, semoga bermanfaat ya, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.